tahiba birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala al-habibil mahbub habibi rabbil marbub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali sihah wal afiyah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini mendapatkan keberkahan, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan menjelaskan apa yang dijelaskan, saya mau coba share dulu live streaming ini. Maka bagi kawan-kawan yang saat ini menyaksikan, ya lagi menyaksikan, maka saya mengajak antum semua untuk nge-share linknya. Linknya di-share di grup-grup, ya, sehingga biar banyak yang ikut menyaksikan, banyak yang ikut belajar, banyak yang mendapatkan manfaat, ya, banyak yang apalagi mendapatkan pahala, yang mendapatkan kebaikan, karena kita bersama-sama berdakwah cari ilmu, insyaallah. Ini judulnya adalah kekuatan niat. Ya, kekuatan niat. Insyaallah kita akan bicara waktunya, wallahu ta'ala yang tahu. Hanya Allah ta'ala yang a'lam. Allah yang maha mengerti. Allah yang menguasai segala-galanya, insyaallah. Nah, ini saya lagi sudah mulai nge-share. Saya harap kawan-kawan juga udah mulai nge-share di statusnya, ya. Status, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Status, ya. Sahabat Habib Novel. Oke. Kita share. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bentar ya. Nyantai. Alhamdulillah. Ini termasuk kekuatan niat. Jadi ketika kita itu berniat, ya kita berniat, maka bukan sekedar gerakan hati. Ya, niat itu bukan sekedar gerakan hati. Kalau gerakan hati itu namanya lintasan-lintasan, khawatir. Ya, namanya lintasan-lintasan yang ada di dalam hati, itu namanya khawatir, gerakan hati. Tetapi niat bukanlah sekedar gerakan hati. Ya, bukan sekedar gerakan hati. Insyaallah itu yang akan saya bahas. Nah, sebelum kita lanjutkan, sekali lagi saya sampaikan kepada sahabatku dimanapun antum berada, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu sekarang ya, biar niat kita 1 juta subscriber channel YouTube Habib Novel Idrus tercapai dengan segera dan barokah. Sahabatku dimanapun antum berada, ya, silakan di-share di statusnya, di grup-grup WhatsApp-nya, ya, di grup-grupnya apapun, mau grup WhatsApp atau grup apapun yang dimiliki, share sekarang juga, Mas Seto. Tolong di-share juga di Facebook, di IG, ya, dimanapun, agar tayangan sore hari ini betul-betul disaksikan sebanyak mungkin, ya, sebanyak mungkin saudara-saudara kita. Tadi saya sudah baca ada yang dari awal tadi dari Kuala Lumpur, ya, dari Kuala Lumpur, kemudian ada yang dari Lumajang tadi, alhamdulillah, dari Pemalang, dari Palu, Sukolilo, Surabaya, dari Bekonang hadir, Masya Allah, tetangga nih Bekonang, dari Palembang, ya, Masya Allah, semuanya udah pada ngumpul, dari Jember, kemudian juga ini ada dari Magelang. Untuk semuanya nanti saya akan sapa-sapa di akhir sesi. Silakan ketikkan di kolom komentar pertanyaan yang ingin diajukan nanti seputar niat, ya, seputar niat, kekuatan niat. Ya, kekuatan niat. Mari kita mulai. Pertama-tama saya ajak semuanya untuk baca surat Al-Fatihah bagi tidak berhalangan.
baca surat Al-Fatihah dengan niat, semoga Allah Ta'ala beri kita ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, dan semoga Allah jadikan pahala dari apa yang kita lakukan pada sore hari ini sampai kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, kerabat kita yang telah meninggal dunia, sahabat kita, dan umat Islam dimanapun berada. Al-hadiniyah wa alam habunali wa ala hadratin nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ini hadis ucapan Nabi Muhammad SAW yang paling banyak dihafal oleh umat Islam, ya. Paling banyak dihafal oleh sahabat-sahabat sekalian, paling mudah dan selalu terletak di awal. Innamal a'malu binniyat, menjadi pembahasan yang paling utama. Pembahasan yang paling utama. Innamal a'mal, sesungguhnya al-a'mal, amal-amal kebajikan. Jadi arti al-a'mal di situ jamak dari amal. Amal itu artinya perbuatan. Akan tetapi perbuatan yang dimaksud di dalam hadis yang barusan kita baca, innamal a'malu binniyat, amal perbuatan yang dimaksud adalah amal perbuatan yang baik. Ya, amal perbuatan yang baik. Bukan perbuatan yang buruk, bukan perbuatan yang jahat, bukan maksiat. Karena maksiat itu juga suatu bentuk perbuatan. Keburukan juga suatu bentuk perbuatan. Kan tetapi perlu diketahui yang dimaksud dengan al-a'mal, jamak daripada amal, perbuatan-perbuatan, amal-amal, yang dimaksud dalam hadis innamal a'mal adalah segala bentuk perbuatan yang baik, segala bentuk perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama, ya, sesungguhnya segala bentuk perbuatan yang baik itu, ya, ada innama artinya untuk mengkhususkan. Ya, untuk mengkhususkan, membatasi. Jadi segala bentuk perbuatan yang baik itu dikatakan perbuatan yang baik yang diterima oleh Allah Ta'ala biniat, bergantung dari niatnya. Jadi kalau niatnya benar, niatnya hanya untuk Allah Ta'ala, niatnya memang betul-betul ditujukan untuk Allah, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang baik, jika diniati baik, maka hasilnya baik. Perbuatan yang baik, jika diniati buruk, maka tidak menghasilkan kebaikan untuk yang berniat. Ya, tidak menghasilkan kebaikan untuk yang berniat. Makanya perlu kita garis bawahi, niat yang baik hanya berlaku untuk amal yang baik. Ya, niat yang baik hanya berlaku untuk amal yang baik. Jadi tidak bisa seseorang mengatakan, misalnya ya, ada orang yang mengatakan, saya lakukan maksiat ini niatnya baik loh. Ya. Ada orang mengatakan, saya mencuri tapi niatnya baik loh, mau sedekah. Itu nggak bisa. Amal yang buruk, maksiat, tidak bisa dikasih niat-niat yang baik. Nggak diterima niat baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau amal yang baik, amal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, biniat, itu masih bergantung niatnya. Amal yang baik, kalau niatnya baik, maka dia mendapatkan kebaikan. Kalau amal yang baik niatnya buruk, maka dia tidak mendapatkan pahala atas niat buruknya tersebut. Ya, atas niat buruknya tersebut. Tetapi bisa jadi amal baiknya bermanfaat untuknya. Ya, bisa jadi amal baiknya bermanfaat untuknya. Contoh, ada orang sedekah. Sedekah itu amal baik atau amal buruk? Amal baik. Ya, ada orang sedekah. Sedekah itu amal baik. Nah, karena sedekah itu amal baik, maka kalau diniati yang baik, dia akan dapat pahala sesuai niatnya. Misal, ada orang punya uang hanya Rp10.000. Punya uang hanya Rp10.000. Kemudian dia lihat ada pembangunan masjid. Dia lihat ada pembangunan masjid. Nah, dia pengen membangun masjid. Tapi karena dia nggak punya uang, punyanya hanya Rp10.000, dia niat ya Allah, dengan ikut andil Rp10.000 ini saya niat membangun masjid. Ya, saya niat membangun masjid. Maka Allah memberi pahala, bukan pahala sebesar Rp10.000, bukan. Jadi Allah nggak kasih pahala sebesar Rp10.000, tapi Allah kasih pahala sesuai niatnya. Allah kasih pahala dia bangun masjid yang diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, itulah kekuatan niat. Jadi sedikit yang kita lakukan ini asal niatnya besar, maka pahalanya sesuai niat. Ya, sedikit yang kita lakukan asal niatnya besar, maka pahalanya sesuai niat. Sedikit yang kita lakukan kalau niatnya banyak, baiknya banyak,
maka kita akan dapat pahala sesuai niat kita masing-masing. Innamal a'malu binniyat. Akan tetapi sebaliknya, kalau ada orang sedekah 10.000 rupiah, ya 10.000 rupiah untuk membantu pembangunan masjid, tapi niatnya agar dia dikenal, ya agar orang ngerti, aku ini orang baik loh, ya, niatnya pamer, pengen dipuji, pengen disanjung-sanjung, maka sedekahnya itu tidak menghasilkan pahala bangun masjid, nggak dapat dia. Dia nggak dapat pahala bangun masjid, nggak dapat. Nah, tapi bisakah dia dapat manfaat dari sedekahnya? Masih bisa. Manfaatnya apa? Dari doa orang-orang yang dia sedekahin. Kalau misalnya dia memberi sedekah pada masjid, takmir masjid, menerimanya, dia niatnya riya, niatnya itu untuk berbangga-bangga, niatnya untuk dipuja-puja, niatnya untuk disanjung-sanjung, ya niatnya nggak baik, bukan niat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak dapat pahala menyumbang sedekah bangun masjid, nggak dapat. Nah, hanya saja ketika tiba-tiba dia sudah pulang, takmirnya kemudian berkata, ya Allah, semoga orang yang nyumbang tadi engkau selamatkan dalam perjalanannya, maka dia dapat manfaat dari doanya orang yang dia sedekahin. Ya, doanya orang yang dia bantu. Karena kebaikan itu tetap ada manfaatnya, ya, tetap ada manfaatnya. Innamal a'malu binniyat. Amal bergantung daripada niatnya. Itu ringkas ya, ringkas penjelasan tentang innamal a'malu binniyat. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan kekuatan niat. Ya, kekuatan niat. Nabi Sulaiman alaihissalam berniat memindahkan tahta Balqis. Berniat memindahkan tahta Balqis. Bukan karena Nabi Sulaiman alaihissalam nggak bisa buat tahta, bukan Nabi Sulaiman alaihissalam nggak bisa buat singgasana, bukan Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mampu ya membuat singgasana yang sehebat atau lebih hebat dari yang dimiliki oleh Ratu Balqis. Nah, tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam berniat untuk apa? Memberikan ilmu kepada Ratu Balqis, memberikan pengertian kepada Ratu Balqis agar Ratu Balqis akhirnya memeluk Islam. Agar Ratu Balqis nantinya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niatnya itu ingin mengislamkan Ratu Balqis, ya, ingin mengislamkan Ratu Balqis niatnya itu, maka ketika memindahkan singgasana tadi, subhanallah berkat singgasana itu dipindahkan, akhirnya ya Ratu Balqis pun masuk dalam agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada kelanjutannya. Niatnya tadinya memindahkan ya, singgasananya Ratu Balqis. Niatnya itu. Tapi Allah tunjukkan setelah itu tambahan ilmu. Apakah itu? Ternyata ketika niat itu diwujudkan, karena definisi niat adalah gerakan hati yang mulai diikuti dengan aksi. Jadi niat itu definisinya adalah gerakan hati yang diikuti dengan aksi. Nah, itulah niat. Ya, gerakan hati yang diikuti dengan aksi itu namanya niat. Kalau sekedar gerakan hati nggak ada aksi apapun, itu bukan niat, itu namanya lamunan. Ya, orangnya pelamun, perbuatannya namanya melamun. Jadi misal ada orang gerakan hatinya pengen bangun rumah, pengen beli rumah, pengen bangun masjid, pengen bantu masjid dan sebagainya. Tapi gerakan hati itu namanya melamun, bukan niat. Nah, kalau niat harus segera diikuti aksi. Misalnya, ya dia berdoa, ya Allah beri saya rezeki agar saya bisa bantu bangun masjid. Nah, itu namanya dia sudah berniat, ya berniat. Gerakan hati yang diikuti aksi. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika berniat mengislamkan Ratu Balqis, maka aksinya diantaranya berniat mindahkan tahta Balqis. Maka Allah Ta'ala tunjukkan hasil atau barokah niat itu. Barokahnya apa? Ada satu muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang akhirnya ya diberi oleh Allah Ta'ala karamah bisa mindahkan tahta Balqis hanya setengah kerdipan mata. Ya, setengah kerdipan mata. Mata terpejam, belum dibuka, tahta Balqis udah nyampe. Inilah the power of niat, kekuatan niat. Kadang niatan kita itu tampaknya sederhana, tetapi bisa menghasilkan banyak kebaikan. Ya, bisa menghasilkan banyak kebaikan. Semisal kita berniat silaturahim, menyambung hubungan dengan paman. Silaturahim seperti di suasana Idul Fitri, hari raya, atau suasana yang lain, kita berniat
pengen menyambung tali silaturahim dengan paman kita. Niatnya seperti itu. Kemudian kita wujudkan. Ya, kita wujudkan. Misal kita berjalan ke rumah paman. Ya, niat itu ikuti aksi. Berjalan ke rumah paman, itu namanya niat. Nah, sampai di rumah paman, ketemu dengan paman. Ternyata ketika kita bertemu dengan paman, sekian lama kita nggak ketemu, kemudian berpelukan dan lain sebagainya, hati paman tersentuh. Ya, hati sang paman tersentuh. Maka paman tadi tiba-tiba saja memberikan hadiah kepada kita. Tuh, saya punya 10 rumah. Satu rumah tuh nggak kepake, itu hadiah buat kamu. Nah, itu hadiah buat kamu. Ini yang tadinya nggak ada di benak si paman untuk memberikan hadiah rumah, tiba-tiba Allah gerakkan hatinya untuk memberikan hadiah rumah kepada keponakannya ketika pertemuan itu terjadi. Kenapa? Silaturahim. Sebab silaturahim itu akan memanjangkan usia dan juga menjadikan rezeki itu semakin banyak. Orang yang rajin silaturahim maka rezekinya akan banyak. Cara kerjanya ya semacam itu ya, semacam itu. Satu niat yang baik jika diikuti maka akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lain. Belum lagi ternyata ketika dilihat oleh seseorang yang hadir di ruangan tersebut, melihat bagaimana keponakan dan paman yang udah lama nggak ketemu berpelukan, ya tampak suasana indah, orang yang melihat itu terinspirasi. Ya, ia pun kemudian ingin melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hatinya yang cukup banyak. Inilah the power of niat. Ya, barokah daripada niat, kekuatan niat. Karena itu kita jangan pernah putus asa ya. Jangan pernah putus asa, berniatlah yang baik ya, buktikan itu niat bukan lamunan dengan cara segera beraksi yang baik. Segera melakukan aksi yang positif. Diikuti tindakan nyata yang positif dengan berdoa, dengan melakukan yang bisa semaksimal yang mampu dilakukan saat itu. Contoh misalnya berniat pergi haji. Ya, berniat pergi haji. Bagus nggak itu? Bagus, menunaikan rukun Islam. Nggak usah mikir, kuotanya ada apa enggak, berapa tahun lagi saya mau haji. Ya niat saja, saya pengen haji tahun ini. Ya, saya pengen berangkat haji tahun ini. Niat, ya. Ternyata nggak punya kuota dan lain sebagainya. Nggak usah berpikir panjang-panjang. Hubungan kita tuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah tunjukkan itu niat, bukan lamunan. Caranya, mulai angkat tangan habis sholat. Ya Allah, beri saya rezeki ya agar saya bisa berangkat haji tahun ini dengan selamat, dengan mudah, tanpa susah payah, rezeki berlimpah dari segala arah, dan seterusnya. Panjatkan doa setiap habis sholat. Ya, setiap habis sholat. Kemudian ikuti dengan aksi nyata. Ambil galon, ya jadikan itu sebagai celengan, tabungan ya, untuk tempat untuk menabung. Atau mungkin buat rekening khusus, ya rekening khusus syariah di BSI atau di bank-bank syariah yang lain. Kemudian mulai kirim tiap hari transfer Rp10.000, Rp10 untuk haji, untuk haji, untuk haji. Nah, itu namanya udah nih niat ya, udah berniat. Kemudian mulai hubungi kawan-kawan yang bisa berangkatkan haji tahun ini siapa? Hubungi saja. Nanti Allah akan menggerakkan jagat raya dengan kemahakuasaannya Allah Ta'ala sehingga nantinya Allah akan berangkatkan kita haji nggak pakai susah, nggak pakai repot, nggak pakai berlelah-lelah ya, dengan mudah ya. Sesuatu yang mungkin di luar nalar kita, di luar pikiran kita. Itu the power of niat, kekuatan niat. Dan masih banyak contoh, ya masih banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pengen saya tegaskan adalah berniatlah, jangan melamun. Jangan melamun, tapi berniatlah. Bedakan lamunan dan niat. Lamunan nggak ada perbuatan nyata yang mengikuti, nggak ada aksi nyata yang mengikuti. Niat adalah gerakan hati yang langsung diikuti oleh aksi nyata, perbuatan nyata. Niat kalau sungguh-sungguh karena Allah Ta'ala, maka Allah yang mewujudkannya dengan kemahakuasaannya Allah, dengan kemahamampuannya Allah, dan dengan kemahakasihnya Allah. Tentunya niat yang baik itu akan jadinya baik dan membuat yang berniat merasakan kesenangan. Ketika dia berniat udah senang ya. Niatnya belum terwujud seperti yang diinginkan, tapi karena udah berniat, udah berbuat, maka Allah udah memberikan kesenangan di dalam hatinya. Karena setiap kebaikan itu akan membuat hati senang. Ya, setiap kebaikan akan membuat hati senang. Makanya kalau kita susah senang, mungkin kita kurang banyak berbuat baik. Ya, kita kurang banyak berbuat baik. Kalau kita
berbuat baik, hati senang. Karena itu doanya, Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ya Allah, jadikanlah farah dan sururku, senang dan bahagiaku dalam taat kepadamu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ini isi kajiannya, materinya pada sore hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, bisa tulis di kolom komentar ya. Bisa tulis di kolom komentar. Dan bisa dikomentari isi kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan jadi manfaat. Ya, bagi yang belum subscribe, ya, tolong subscribe channel YouTube Habib Noval Alidrus. Nah, bagi yang ingin ikut andil untuk kegiatan saya apapun itu, dan saya juga ada niatan untuk menaikkan ibadah haji tahun ini insya Allah, doakan mudah-mudahan mendapatkan kemudahan. Bagi yang ingin ikut andil dalam perjuangan saya, dalam kegiatan saya mengelola majelis dan santri weekend dan lain sebagainya, niatkan untuk apapun yang ingin saya lakukan dalam kebaikan, maka antum bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor, yang insya Allah akan segera muncul beberapa saat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu udah muncul di layar monitor, bisa transfer ke nomor rekening yang tertera tersebut. Nah, untuk sahabatku yang sudah kirim chat, saya ucapkan jazakumullah khairan. Mohon maaf, saya kalau belum bisa baca semuanya satu persatu, tapi insya Allah saya akan baca sebisa saya. Ya, kebanyakan di sini amin. Ya, wah, ini ponakan saya pakai akunnya Zuka Syuka. Zuka Syuka ini Viga Hadir ya. Viga Hadir Habib ini Viga ponakan saya atau Viga yang lain? Ya, Zuka Syuka. Viga Hadir Habib, alhamdulillah lagi di Banjar. Kemudian Arifin, Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam. Mr. Panjis. Naam. Doanya amin, gobul insyaallah. Kemudian Adam 04, alhamdulillah nyimak Bib. Ada lagi di sini Magenta. Ya, kemudian ada minta doa Fitria Waki. Siapapun yang minta doa mudah-mudahan kabul. Enggak pakai usaha payah, enggak pakai masalah dunia akhirah. Amin. Ada juga yang di sini Mas Buhin Jamal hadir ya. Ada Siti Sofia, Selvina Arianti, kemudian Isa Channel. Ya, ini sudah kegulung. Nah, ya, kemudian ada lagi juga di sini. Untuk teman-teman semuanya ya. Teman-teman semuanya, saya ingin kasih masukan ya, jangan jadi orang yang reaktif ya, jangan jadi orang yang reaktif, terlampau cepat merespon yang didengar atau yang dilihat. Ya, jangan terlampau reaktif. Ya. Jangan terlampau reaktif. Nah, ini tolong Mas Seto pinnya dihilangkan, kepencet nih ya. Oh, iya sudah, kepencet saya sendiri. Nah, ya. Iya, jangan terlampau reaktif ya, jangan terlampau reaktif. Menyikapi apa yang dilihat dan yang didengar tergesa-gesa ya. Jangan tergesa-gesa menyikapi apa yang dilihat dan didengar. Itu namanya reaktif. Dicerna, direnungkan, ditimbang-timbang apa manfaatnya, apa madharahnya. Nah, kalau dilihat ternyata ada madharahnya, ya walaupun cuma satu, kalau ada madharahnya usahakan hindari. Tapi kalau memang nggak ada madharahnya, ada manfaatnya, baru kita sikapi ya. Kita sikapi. Ya terkait banyak dalam kehidupan ini pemberitaan-pemberitaan atau mungkin juga kabar-kabar dari orang-orang. Mungkin ada orang yang bawa kabar yang nggak baik, kemudian kita reaktif ya, menyikapi dengan yang nggak baik. Naudzubillah min dzalik, sehingga menimbulkan masalah demi masalah yang akhirnya nggak kunjung selesai. Nah, selanjutnya Abdullah Maslan, Singapura hadir. Alhamdulillah. Muhammad Julia Rahman minta doa untuk mertuanya yang barusan meninggal agar bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW. Amin. Mudah-mudahan mertuanya diletakkan rohnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin, dijadikan kuburnya sebagai teman-teman surga. Amin. Allahumma amin.
Sri Muryani nyimak, Bib, mohon doanya bisa bikin rumah. Amin, gobul, insyaallah, asahalah wal jamalah. Ya, kemudian Inditen, Assalamualaikum ya Habib, salam dari Kalteng. Kaltengnya di manakah ini? Ya, mudah-mudahan yang di Kalteng dan dimanapun, di Sumatera, Sulawesi, di seluruh bumi negeri, serta di luar negeri, dimanapun Anda berpijak, insya Allah mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala. Amin. Semoga dilancarkan ibadah hajinya Habib. Amin. Wah, ini sudah didoakan haji saya ini. Amin. Gobul insya Allah. Proses pengumpulan dana, mudah-mudahan diberi kemudahan. Serta mempelajari ilmunya lagi ya. Nah, itu termasuk bagian daripada niat. Ya. Alhamdulillah. Ini hari Kamis sekarang ya. Ini hari Kamis, malam Jumat, pukul 17:16. Jangan lupa, malam Jumat kita perbanyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Hari Jumat banyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa sholawat sore. Ya, sholawat sore. Dan bagi yang sedang sakit ya, bagi yang sedang sakit, semoga diberi kesehatan, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, diberi kebahagiaan insya Allah. Bagi yang punya niat-niat umroh, mudah-mudahan kabul, nggak pakai usaha payah. Ada yang minta doa semoga lulus PPPK, ya mudah-mudahan kabul niatnya. Ada juga di sini dari Cirebon hadir. Ada yang juga Anissa Syarah Az-Zahra minta doa semester depan lulus kuliah, amin. Kabul insya Allah. Kemudian dari Blora juga ada, mau umroh, amin, kabul. Nah, SYP, minta doa agar segera nikah tahun ini, kabul insya Allah. Kemudian dari Lampung, ya, ada yang bilang kalau belum haji tapi umroh dulu bagaimana? Baguslah, umroh dulu boleh. Tapi jangan lupa niatkan untuk berangkat haji. Ya biar kita walaupun belum berangkat udah dapat pahalanya insya Allah. Termasuk umroh dulu itu bagian dari belajar haji. Lukman Hadi, I love you Habib. I love you too. Ya, semoga Allah mencintaimu. Sebagaimana Allah meletakkan cinta itu di hatimu untukku. Kemudian Saleh Ahmad minta didoakan segera nikah. Nih, ya nih. Saleh Ahmad mau segera nikah, Bib. Niatnya mohon doa. Amin. Insyaallah kabul. Ya, mudah-mudahan Saleh Ahmad bisa segera menikah. Di mana tadi Saleh Ahmad tadi? Karena kegeser. Dan masih kepin, ya. Tapi udah ketutup, kegeser. Kita coba cari tadi punya Mas Saleh Ahmad. Ya, rupanya ini niatnya kuat ya, sehingga ngepin terus ini. Masya Allah, Saleh Ahmad. Niatnya nikah kuat. Mau segera nikah, Bib. Niatnya mohon doa. Ya, gobul insya Allah. Itu ada fotonya pula itu. Mudah-mudahan gobul Mas Saleh Ahmad. Jazakumullah khairan. Ya, untuk semuanya saya ucapkan terima kasih sudah bergabung. Insya Allah ntar malam atau besok kita live lagi ya. Ya, yang belum subscribe segera subscribe sekarang juga. Ya, yang belum subscribe segera subscribe sekarang juga. Biar apa? Biar nanti angka 1 juta subscriber yang kita harapkan bisa tercapai. Dan untuk sahabatku yang sudah mengikuti live streaming pada sore hari ini, jangan lupa baca sholawat 10 kali sore ini ya. Saya lagi mencari Mas Saleh Ahmad tadi, ternyata ini belum ketemu, masih ngepin ya. Insya Allah kita ketemu lagi nanti. Ya, jazakumullah khairan. Ya, mudah-mudahan barokah, manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan sama-sama baca sholawat sore sekalian 10 kali ya, biar barokah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.